Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Huawei Band 8. Smartband ini umurnya udah setahun di bulan Mei lalu dan sekarang harganya udah turun ke 400 ribuan. Secara fitur, Smartband ini udah lengkap banget Bung. Health monitor lengkap, spot tracking banyak, dan belum lagi aplikasi Huawei Health yang menurut saya aplikasi ini udah advance banget di antara aplikasi-aplikasi support yang lain. Tapi beberapa waktu lalu, generasi terbaru dari Smartband ini udah rilis dan menurut saya itu juga menarik. Tapi kira-kira semenarik apa Huawei Band 8 di tahun ini? Bersama saya temannya Bung Firman dan ini adalah review telat Huawei Band 8. Kalau dari desain, nggak ada perubahan signifikan antara Huawei Band 8 ini dengan generasi sebelumnya dan generasi penerusnya, Bung. Bentuknya masih mengotak dan bodinya berbahan polimer plastik. Di sisi kanan hanya ada satu tombol yang berfungsi sebagai tombol home dan tombol power, dan di bawah ada pogo pin untuk ngecas dan sensor-sensor. Unit yang kita review ini warna pink dan masih ada pilihan warna hijau dan hitam. Strapnya berbahan silikon yang punya warna senada dengan case-nya. Strapnya ini udah pakai mekanisme quick release yang Huawei kasih nama Link, yang pertama kali diperkenalkan di Huawei Watch Fit 2. Mekanisme quick release ini udah banyak ya sekarang dipakai di smartwatch dan smartband yang rilis belakangan ini, Bung. Kalau boleh dibandingin, saya merasa quick release di Huawei Band 8 ini lebih terasa solid kalau dibandingkan sama quick release yang ada di Redmi Watch 4 yang lebih terasa murah di bagian tombolnya, Bung. Sebenarnya saya agak ngeri sih sama model quick release yang begini, karena kalau rusak, Anda harus ganti sama smartbandnya juga, Bung. Jadi Anda mesti hati-hati ya. Kalau dipakai di tangan dengan ukuran 18 cm, smartband ini kelihatan kekecilan ya, jadi kurang proporsional aja ukurannya. Tapi kalau talent kami yang pakai, ukurannya udah cukup proporsional, Bung. Yang pasti bobotnya tuh enteng banget dan nyaman banget dipakai lama-lama. Mau menerjang hujan ataupun banjir, Anda tidak perlu khawatir karena smartband ini udah water resist 5 ATM. Jadi dipakai berenang pun aman. Saat dipakai di bawah terik matahari pun, layar HP ini masih bisa menampilkan kontennya dengan baik, Bung. Layarnya udah cukup besar, 1,47 inch dengan panel yang sudah AMOLED. Layarnya cukup tajam, warnanya vibrant, tapi sayangnya smartband ini tidak dilengkapi dengan fitur auto brightness. Jadi Anda mesti atur-atur sendiri brightnessnya kalau Anda lagi di luar. Selain itu, bezelnya masih terlihat cukup tebal, terutama di bezel bawahnya. Tapi bezel ini bisa disembunyikan dengan pakai watch face yang punya background hitam. Pilihan watch face-nya udah banyak banget, mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Opsi custom watch face pakai foto juga ada dan template-nya ada beberapa. Beberapa status di watch face juga bisa digonta-ganti sesuai dengan kebutuhan Anda, Bung. Yang saya suka dari watch face smartband ini adalah beberapa di antaranya punya mode pas AOD-nya juga, Bung. Jadi kalau Anda pakai watch face yang ada model AOD-nya, transisi dari mode biasa ke mode AOD ini jadi terlihat seamless. Mode AOD di Huawei Band 8 ini bisa Anda atur schedule-nya atau bisa Anda nyalain sepanjang hari. Tapi ini tentu berdampak ke konsumsi baterai yang akan jadi lebih boros. Overall, kalau di-compare spek layarnya antara Huawei Band 8 dengan Band 9, spek layarnya masih sama, Bung. Upgrade yang dibawa Huawei 9 adalah adanya fitur auto brightness aja, Bung. Mungkin di sini Huawei udah sadar ya kalau fitur ini tuh penting banget. Soalnya kalau lihat kompetitor terberatnya yaitu Xiaomi Band 8, smartband ini udah punya fitur auto brightness. Tapi yang tidak dipunya oleh kompetitor lain adalah Huawei Band ini di seri smartbandnya udah pakai Harmony OS. Selama saya pakai smartband ini sih saya nggak begitu merasa adanya perbedaan ya yang signifikan antara smartband ini yang pakai Harmony OS dengan yang masih pakai proprietary OS biasa. Beberapa hal yang mungkin jadi pembeda adalah kustomisasi di tampilan status watch face-nya, adanya watch face yang punya dedicated AOD yang bikin transisinya jadi seamless, dan penambahan beberapa fitur seperti quick reply dan gabungan cards laporan cuaca dan musik controller yang Huawei kasih nama Huawei Assist Today. Adanya Harmony OS di smartband ini juga bisa membuka potensi-potensi lainnya yang sebelumnya terbatas banget dan bahkan nggak bisa diotak-atik saat pakai proprietary OS biasa.
Tapi bukan berarti UI-nya ini jelek ya, Bung. UI dari Huawei Band 8 ini udah cukup smooth dan responsif. Swipe ke bawah untuk mengakses quick toggles, swipe ke atas untuk masuk ke list notifikasi, swipe ke kanan untuk akses Huawei Assist Today yang isinya cuaca sama musik controller, dan swipe ke kiri untuk akses widget-widgetnya. Sementara untuk masuk ke menu hanya bisa dengan memencet tombol yang ada di samping. Kita lanjut bahas fitur utama dari sebuah smart band, yaitu health monitornya. Health monitor di smart band ini udah lengkap banget, Bung. Ada health monitor, salah dong. Ada heart rate monitor maksudnya. Balik. Ada heart rate monitor, SpO2 dan stress level monitor yang pengukurannya bisa Anda nyalakan seharian. Jadi Anda bisa memantau data-data tersebut sepanjang hari, Bung. Selain itu, sleep monitoring juga ada yang sayangnya saya sih nggak pernah pakai ya, karena tidak terbiasa tidur pakai jam tangan. Tapi saya juga pernah coba nih fitur ini di review Honor Band 5 dulu banget itu. Dulu banget itu. Belum COVID. Betul. Kalau Anda mau lihat datanya gimana, Anda bisa cek video reviewnya yang ada di atas sini. Sini nih, benar. Breath exercise juga ada untuk membuat Anda lebih rileks setelah dimarah-marahin atasan Anda. Jam ini juga bisa memantau siklus menstruasi pasangan Anda agar bisa ngatur waktu yang tepat untuk nggak ngomong asal. Biar nggak marah. Bener dong? Betul. Ada juga activity record yang isinya jumlah kalori yang terbakar dan jumlah langkah yang Anda hasilkan setiap harinya. Jam ini juga bisa memantau perakiraan kondisi tubuh Anda pasca olahraga dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk recovery-nya. Yang bikin saya kaget adalah fitur arrhythmia analysis yang ada di Huawei Band 9 ternyata ada juga di Huawei Band 8, Bung. Untuk mengukurnya hanya bisa diakses via aplikasi saja, Bung. Selain itu, smart band ini juga bisa membroadcast data heart rate monitor ke device pihak ketiga. Untuk Anda yang pernah coba fitur ini, silahkan share pengalaman Anda di komentar ya, Bung. Saya sih belum pernah nyoba soalnya. Sedangkan fitur lain seperti stopwatch, alarm, dan timer, Anda bisa langsung atur waktunya via smart band-nya. Smart band ini juga sebenarnya bisa jadi remote shutter kamera, tapi hanya bisa di smartphone Huawei dengan EMUI dan iOS saja. Kalau dari sport trackingnya, Huawei Band 8 ini punya 100 lebih mode sport tracking, Bu. Smart band ini juga surprisingly udah punya fitur auto detect workout untuk berjalan dan berlari. Tapi kalau saya sih nggak pernah pakai fitur ini ya. Saya biasanya langsung mulai sport trackingnya dari aplikasinya aja. Karena smart band ini masih belum punya built-in GPS. Jadi untuk tracking rutenya harus pakai GPS yang ada di HP Anda, Bu. Di mode olahraga lari, Anda bisa set goal dan interval latihannya seperti jarak dan waktu. Setelah berolahraga, Anda juga bisa langsung ngecek data-datanya di smart band ini, dan untuk data lebih jelasnya Anda bisa cek di aplikasi. Huawei Band 8 ini juga ternyata bisa mengukur VO2 max selama sesi olahraga Anda, dan datanya bisa langsung Anda lihat juga di smart band-nya. Lanjut ke fitur penting selanjutnya, yaitu notifikasi. Untuk notifikasi chat, isi chat yang bisa ditampilkan smart band ini cukup banyak, dan masih bisa Anda scroll lagi isi pesannya, Bung. Isi pesannya juga akan ditampilkan satu persatu kalau ada orang yang spam chat ke Anda. Misalnya mau nagih utang. Anda juga bisa langsung bales pesannya via smart band ini, tapi hanya sebatas template dan emoji saja ya balasannya. Tapi ini udah memudahkan banget, Bung. Jadi Anda nggak perlu repot mengeluarkan HP Anda kalau mau bales chat. Soalnya ada tuh smartwatch yang harganya sejutaan, tapi nggak punya fitur quick reply kayak gini. Sayang banget dah. Sayangnya lagi, fitur Quick Reply ini tidak tersedia untuk Anda pengguna iPhone. Untuk notifikasi telepon, nama dan nomor akan ditampilkan dan Anda hanya ada pilihan untuk menutup teleponnya atau mengirim pesan. Anda juga sudah pasti tidak bisa mengangkat teleponnya langsung dari smart band ini karena tidak ada built-in mic dan speakernya, Bung. Sedangkan untuk telepon WhatsApp, notifikasinya juga sama kayak notifikasi telepon biasa, hanya saja keterangan kontaknya tidak ditampilkan. Jadi cuman muncul keterangan unknown number aja. Dan Anda juga hanya punya opsi untuk menutup panggilannya saja, Bung. Baterai Huawei Band 8 ini diklaim bisa tahan sampai 14 hari di mode pemakaian paling hematnya dan 9 hari untuk typical usage-nya. Sedangkan kalau Anda yang suka nyalain AOD sepanjang hari, smart band ini hanya akan bertahan selama 3 harian.
Sayang sekali saya nggak bisa nemuin klaim kapasitas baterainya ya Bung. Sedangkan untuk pengisian dayanya, Huawei ini mengklaim baterai dari Huawei Band 8 ini bisa terisi penuh dalam waktu 45 menit saja. Huawei Band ini di pairing via aplikasi Huawei Health. Di awal video saya udah bilang ya, kalau aplikasi ini udah lebih dari sekedar aplikasi pemantau kesehatan aja Bung. Karena selain Anda bisa memantau data-data health monitor dengan lebih lengkap, di tab workout ini Huawei juga menyediakan beberapa pola latihan seperti lari interval, pola workout untuk fat burning, dan masih banyak lagi pola latihan yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan Anda. Dan kalau Anda pengen latihan untuk kompetisi, Anda bisa memanfaatkan fitur AI Running Plan yang dibuat sesuai kemampuan dan target Anda. Selain itu, kalau untuk settingan smart band-nya sendiri, selain nyeting watch face dan notifikasi yang masuk, ada fitur tambahan yaitu untuk pengukuran aritmia dan juga menu quick reply yang isinya template-template yang bisa Anda tambah dan edit sesuai kebiasaan Anda. Data hasil latihan juga bisa Anda link lagi ke aplikasi lain seperti Adidas Running dan Strava. Sayangnya aplikasi ini sudah tidak tersedia di Google Play Store. Jadi Anda harus download dan update aplikasinya via Huawei App Gallery yang bisa Anda akses via browser. Jadi download APK-nya aja dan install manual di HP Anda. Sebenarnya untuk user Samsung, aplikasi ini sih masih ada di Galaxy Store ya. Namun update-nya itu tidak serajin di App Store Huawei-nya. Dan saya pernah nyoba ngelink ke Strava tapi nggak bisa. Jadi akhirnya saya download dari App Gallery-nya Huawei. Sedangkan untuk Anda user iPhone, aplikasi ini masih ada kok di App Store dan bisa langsung Anda download saja. Kesimpulannya, Huawei Band 8 ini sekarang harganya udah masuk ke 400 sampai 450 ribuan. Secara fitur, smart band ini jelas udah lengkap banget Bung, terutama dari segi health monitornya. Kualitas layar yang oke, UI yang smooth, dan baterai yang awet melengkapi kesempurnaan smart band ini. Ditambah lagi, aplikasi pendukung yang menurut saya udah bukan lagi sekedar aplikasi monitoring biasa, bikin saya bisa dengan mudah merekomendasikan smart band ini. Tapi kalau kita cek-cek ke marketplace ya, yang jual barang barunya ini udah cukup jarang Bung. Mungkin ini juga efek dari sudah keluarnya generasi yang baru, yaitu si Huawei Band 9. Harga Huawei 9 juga sekarang beda tipis ya sama Huawei Band 8 di angka 500.000 saja. Huawei Band 9 juga punya fitur yang menurut saya penting ada di sebuah smart band atau smartwatch, yaitu fitur auto brightness. Jadi menurut saya kalau Anda tertarik sama Huawei Band 8 ini dan susah nyari barang barunya, bisa tambah 50 sampai 100 ribuan lagi buat ambil si Huawei Band 9. Yang linknya juga udah ada di deskripsi. Nanti dimasukin ya. Ya. Mantap. Bener nggak Bung? Gimana menurut Anda? Silahkan share juga pengalaman Anda pakai smart band ini yang umurnya udah setahun ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video-video. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan, dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Panjang sekali.